Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas apa sih kelebihan dan kekurangan aki basah dan aki kering. Namun, sebelum lebih jauh, ada yang perlu teman-teman ketahui. Sebetulnya, istilah aki kering untuk kendaraan bermotor, itu bukan sesuatu yang mutlak kebenarannya. Mengapa demikian? Pada dasarnya, aki yang sering disebut aki kering adalah aki MF atau maintenance free. Yang mana, aki tersebut tidak memerlukan penambahan air aki sewaktu-waktu. Karena, pada aki MF ini, tingkat penguapan air aki sangatlah kecil, atau hampir tidak ada. Maka dari itu, istilah aki kering muncul di kalangan masyarakat karena tidak lagi harus mengisi cairan air aki tersebut. Lanjut, sedangkan aki basah atau aki konvensional ini, perlu perawatan secara berkala bila mana air aki mulai berkurang dari batas minimalnya. Oke, kita lanjut pembahasan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan aki MF ini. Pertama, tanpa perawatan. Pada aki MF ini, tidak perlu penambahan air aki, karena sangat minimnya penguapan air aki tersebut. Kedua, bahan dasar pembuatan pada aki MF ini menggunakan kalsium plat, yang bisa membuat daya starter lebih besar. Ketiga, tidak menyebabkan korosi, karena pada aki MF ini tidak ada penguapan air aki yang bisa menyebabkan korosi pada bodi kendaraan. Namun, pada aki MF ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Tidak adanya tanda-tanda habis masa pakai. Atau pada aki MF ini, bisa tiba-tiba drop tanpa ada gejala dulu. Kedua, aki MF ini kurang tahan pada tipe kendaraan yang mobilitasnya tinggi, seperti kendaraan yang biasa dipakai online, atau kendaraan angkut barang, serta kendaraan yang sering dipakai jarak jauh atau keluar kota. Lanjut, kita bahas kelebihan dan kekurangan aki basah. Kelebihan yang pertama, pada aki basah ini, biasanya muncul gejala terlebih dahulu, bila mana aki tersebut akan habis masa pakainya. Jadi, pada kondisi ini, pemilik kendaraan bisa persiapan ganti aki bila mana sudah mulai berat untuk starter. Kedua, pada aki basah ini, biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding dengan aki MF. Artinya, sebagai pemilik kendaraan bisa lebih hemat dalam pengeluaran keuangan. Namun, sama seperti halnya pada aki MF, aki basah ini pun memiliki kekurangan yaitu, pertama, pada aki basah ini harus dilakukan perawatan secara berkala, karena penguapan air aki pada aki basah ini sangat tinggi. Untuk itu, pemilik kendaraan harus rajin-rajin untuk melakukan pengecekan level air aki tersebut. Kedua, pada aki basah ini, seringkali menyebabkan korosi pada bodi kendaraan. Ini terjadi karena, pada aki basah ini terjadi penguapan air aki. Uap air aki tersebut menempel pada bodi atau kap mesin kendaraan, yang nantinya dapat menimbulkan korosi. Nah, untuk teman-teman yang berencana melakukan penggantian aki, silahkan pertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing aki tersebut. Untuk teman-teman yang malas ribet, ada baiknya pilih aki MF. Tapi untuk teman-teman yang ingin menghemat, silahkan pilih aki basah. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya pamit undur diri.